berbakso sawit turwarenyem borgu dewa sidiamahi Diwayonah paracu dayat Om Narayanu Yawidam Sarum Yad Buatam Yastyabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sududewiku Narayanu Nadiyatyu Astiakastit Om Tuam Siwah Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja Sarwa Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantawya Kaiku Dosa Kesantawya Wajiku Mamu Santawya Manaswa Dosa Permadat kesamam Om Santi Santi Santi
Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. 11 kios pasar Menange terbakar. Pemkab Lumajang tetapkan masa tanggap darurat erupsi Semeru. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, ketika umat Hindu disibukkan dengan persembahyangan Hari Suci Galungan pada Rabu 19 November 2025, 11 kios di Pasar Menange terbakar. Petugas Damkar Karangasem dan Damkar Klungkung harus berjibaku memadamkan kobaran api yang membakar sejumlah kios yang ada di Pasar Menange, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti karena masih diselidiki oleh petugas kepolisian. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa kebakaran sejumlah kios di Pasar Menange terjadi sekitar pukul 13.00 WITA. Api berasal dari salah satu kios yang ada di depan BRI Menange. Untuk memadamkan kobaran api, sejumlah personil dan armada damkar dari Karangasem dan Klungkung turun ke lokasi untuk melakukan proses pemadaman. Setelah berjibaku, akhirnya api berhasil dipadamkan sekitar pukul 14.15 WITA. Kejadian kebakaran ini merupakan kali kedua melanda Pasar Menange. 2 tahun lalu, yakni tahun 2023, kios di pasar tersebut juga sempat terbakar. Jumlah kios yang kembali terbakar diperkirakan mencapai 11 unit kios. Perbekal Leso Menange Imade Hendra Sagita mengungkapkan kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 13.00 WITA. Kios yang terbakar tersebut merupakan kios yang sebelumnya sempat terbakar pada tahun 2023. Hendra Sagita mengatakan api diketahui bersumber dari salah satu kios. Api menjalar melahap bangunan kios lainnya. Saat kejadian, pasar dan kios sedang tutup karena Hari Raya Galungan. Saat itu api masih cukup besar membakar kios yang sebelumnya pernah terbakar. Dia menjelaskan, petugas pemadam kebakaran sudah tiba di lokasi untuk melakukan proses pemadaman. Jelas dia pemadaman dibantu dari Damkar Kabupaten Klungkung. Karena ada jembatan putus, maka petugas Damkar Karangasem harus mencari jalan alternatif. Lebih lanjut dikatakan pihaknya belum mengetahui secara pasti penyebab kios tersebut kembali terbakar. Hendra Sagita menyatakan Kamis 20 November 2025 pihaknya akan melakukan gotong royong melakukan pembersihan oleh pedagang bersama desa adat. Sementara itu Kasih Humas Polres Karangasem Inengah Artono mengungkapkan pasca kejadian pihak kepolisian Polsek Rendang telah memasang polis lain di lokasi kebakaran. Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, sementara untuk kerugian keseluruh kurang lebih diperkirakan mencapai 750 juta rupiah. Eka Nana dan Sweca melaporkan. Masyarakat Bali rutin merayakan Hari Suci Galungan 6 bulan sekali. Dilihat dari sisi filosofis, Galungan bermakna kemenangan Dharma melawan Adharma. Namun belum banyak yang mengetahui siapa yang sebenarnya dari musuh Dharma tersebut. Hari Raya Galungan di Bali dirayakan dengan cara ritual upacara tertentu dan persembahyangan ke berbagai pura. Galungan juga dipercaya sebagai hari turunnya para dewa dan leluhur untuk memberi restu dan anugerah kepada prati sentanonya. Ditinjau secara filosofi, Galungan juga bermakna kemenangan Dharma melawan Adharma. Namun di satu sisi banyak juga yang tidak mengetahui siapakah musuh dari Dharma tersebut. Apakah berwujud fisik seseorang yang melukai kita, dan mereka yang tidak suka dengan kita, atau kelompok tertentu yang memusuhi keyakinan kita. Jadi seperti apakah musuh Dharma tersebut sebenarnya? Menurut Ketua PHDI Kota Denpasar, Made Arke, kemenangan Dharma berarti Dharma mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Musuh yang dimaksud di sini bukanlah musuh dalam bentuk fisik, individu ataupun kelompok tertentu, namun lebih kepada musuh yang ada dalam diri manusia. Musuh ini berwujud perilaku, pikiran, dan perkataan yang negatif yang berdampak tidak baik bagi diri sendiri maupun lingkungan.
Melalui rangkaian Hari Raya Galungan ini, umat Hindu diingatkan untuk menyadari dan membasmi musuh-musuh yang ada dalam diri, meskipun tidak bisa dilakukan hanya dalam satu periode Hari Raya Galungan. Namun hal tersebut merupakan pengingat dan perjuangan seumur hidup. Kemudian penyajian hingga penampahan. Melawan adharma. Jadi banyak yang salah perseptifnya bahwa kemenangan dharma itu apakah kita harus memerankan kejahatan, harus kita berperang dan sebagainya, kan tidak mungkin. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada mulat sarira. Mulat sarira, kemenangan dharma, sebenarnya kita melawan diri kita sendiri. Kita apakah hidup ini sudah merasakan kebaikan apa masih sifatnya amkara muka. Jadi rajasnya sama tamasnya banyak. Kan gitu biasanya, satyanya di mana ini? Nah, maka kami dari Majelis Agama mengharapkan ketika di Hari Raya Galungan tidak usah terlalu jauh berpikir yang mungkin secara ekstrim bahwa kita melihat kejahatan harus kita basmi semuanya. Kita harus betul-betul bagaimana caranya supaya diri kita ini bisa menjalankan ajaran Dharma dengan baik. Itu sebenarnya kemenangan Dharma melawan adharma, bahwa kita setiap 6 bulan itu kita diminta untuk menjadi umat yang baik, mulat sarira, agar kita terhindar dari hal-hal kejahatan. Itu tujuan utamanya dari Hari Raya Galungan. Maka kami sering menyampaikan bahwa mulat sarira itu adalah yang terbaik buat kita ketika Hari Raya Galungan. Dari berbagai tahapan atau rangkaian Hari Raya Galungan, umat Hindu telah diajarkan untuk menyadari dan mengendalikan diri dari godaan 3 kala galungan yang menjadi simbol dari sifat atau energi-energi negatif. Galungan diharapkan menjadi momentum perubahan diri setiap manusia menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Riasa Bali TV. Pemirsa, istilah uncal balung sudah tidak asing lagi bagi umat Hindu di Bali. Pada uncal balung, yakni mulai Buddha Pon Sungsang sampai dengan Buddha Kliwon Pahang, ada pantangan agar umat tak boleh megainan atau nangun karya, seperti melaksanakan upacara pernikahan hingga ngaben. Dari sisi pedewasan, uncal balung dianggap sebagai dewasa yang kurang baik. Pantangan selama momen Hari Suci Galungan mulai Buddha Pon Sungsang sampai dengan Buddha Kliwon Pahang. Umat dihimbau tidak menggelar upacara besar atau upacara yang direncanakan seperti upacara pernikahan, ngaben, hingga upacara potong gigi. Kegiatan nangun karya baru diperbolehkan dilaksanakan setelah pegat tuakan atau pegat uakan yang jatuh pada Buddha Kliwon Pahang. Ketua PHDI Provinsi Bali Nyawan Kena menegaskan tidak ada hari buruk namun ada hari yang kurang baik. Dalam sastra Lontar Sundarigamo disebutkan uncal balung dikatakan sebagai hari yang tidak memiliki kekuatan atau vibrasi yang baik, sehingga ada pantangan pelaksanaan upacara, yakni pantang melangsungkan upacara besar yang bersifat ngewangun atau direncanakan seperti pernikahan, ngaben, nyekah, mepanes hingga melaspas bangunan baru. Kena menambahkan selama nguncal balung, umat disarankan melepaskan sifat-sifat negatif dan fokus mencurahkan konsentrasi merayakan hari kemenangan Dharma atas adharma. Oke, dalam hal ini tidak ada hari yang buruk kan gitu. Tapi yang tepat ada yang kurang baik gitulah, mungkin harus kita bijaksana menyikapi itu. Tapi sastra mengatakan bahwa di saat uncal balung ini kosong, artinya hari itu gak ada kekuatan apa, vibrasinya kurang, berarti kan diusahakan biar tidak menyelenggarakan upacara yang direncanakan. Yang direncanakan dalam hal ini mungkin melaspas, terus upacara manusia yatnya itu perkawinan pernikahan itu sendiri kan gitu, itu diusahakan setelah selesai pagat wakan, walaupun masih ada beberapa jeda. Kalau di sini kan uncal balung itu diikuti oleh sasewas pengantin tanpa guru dan rangda 3 lagi kan, itu kayaknya dengar aja udah ngeri kan gitu. Tapi intinya biar kalau dalam sastra beberapa lontar menyebutkan itu kurang bijak lah, kurang baik dipergunakan untuk upacara perkawinan. Dalam hal ini ya mungkin kedepannya biar nggak ada namanya bayuh pertemuan kan gitu. Ke depan kalau orang sering melaksanakan atau tidak menepati dari warigo itu sendiri kan, belakangan pasti akan ada solusi, yaitu melaksanakan upacara bayuh pertemuan. Tapi dalam hal ini kalau upacara yang direncanakan kurang baik lah, kurang tepat, karena kita konsentrasi untuk penyelenggaraan
menyelenggarakan, merayakan kemenangan Dharma itu sendiri. Meski ada pandangan selama uncal balung, umat tetap dapat melaksanakan upacara yang sifatnya rutin seperti otonan maupun puja wali di pura. Uncal balung diakhiri pada buduk Liwen Pahang, pegat tuakan yang ditandai dengan mencabut penjor yang telah dipasang sejak hari penampahan galungan. Sukma BerTV. Humanis Galungan Desa Adat Tenganan Pegeringsingan ramai dikunjungi wisatawan. Kami segera kembali dengan laporannya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Om Swastiastu. Titiang Bupati Jembrana dan Wakil Bupati Jembrana mengucapkan selamat Hari Raya Galungan lan Kuningan. Semoga kemenangan Dharma membawa kedamaian, keharmonisan dan kesejahteraan bagi seluruh krama Jembrana. Om Santi 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 Om. Tren hidup sehat masyarakat Kota Denpasar semakin populer. Gaya hidup sehat perlu dijaga secara konsisten untuk menjaga kebugaran tubuh. Pemeriksaan rutin juga perlu dilakukan agar kesehatan semakin terjaga. Sekarang, masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat. Cek kesehatan gratis meliputi berbagai pemeriksaan dasar dan lanjutan yang bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Masyarakat bisa mengecek kesehatan mereka mulai dari kelompok bayi hingga lanjut usia di puskesmas terdekat. Program ini akan dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat dengan fokus utama CKG ulang tahun, CKG anak sekolah, CKG khusus untuk ibu hamil dan balita. Jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari screening kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Untuk mendapatkan cek kesehatan gratis, kita bisa mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile atau WA di 081105000567 atau bisa juga datang ke puskesmas terdekat. Masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari bayi hingga lansia di puskesmas terdekat. Ayo cek kesehatan secara rutin dan berkala, agar bisa segera mendapat penanganan bila ada gangguan kesehatan. Lakukan germas, lakukan aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, cek kesehatan rutin, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, menjaga kebersihan, gunakan jamban sehat. Salam sehat. Om Swastiastu. Berdasar antuk manasuci, titiang I Gusti Putu Parwata lan titiang Pandu Prapancalagosa ngangganin pemerintah Kabupaten Karangasem ngaturang
Rahajeng Raine Galungan lan Kuningan, saking pucuk Gunung Agung ngantos pesisir Seraya, dumugi cahya kemenangan Dharma nyinaring jagat Karangasem. Gumi landuh kete raharja, gemah ripah loh jinawi. Om Santi 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 Om. Galungan adalah cahaya kemenangan nurani saat Dharma menundukkan adharma dengan sinar kebajikan. Di hari suci ini, umat Hindu Tabanan bersatu dalam bakti, menata harmoni, dan meneguhkan makna hidup yang suci. Mari rayakan Galungan dan Kuningan dengan hati terang dan langkah tulus, menjaga keseimbangan jagat dalam kebersamaan yang menyatukan. Sebab di setiap senyum masyarakat Tabanan, Dharma hidup dan kedamaian pun abadi bersemi. Om Swastiastu. Selamat Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan. Mari rayakan Hari Suci Galungan dan Kuningan dengan semangat kebersamaan yang menuntun kita membangun Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Semoga cahaya kemenangan ini membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Tabanan. Dumugi Rahayu Sareng Sami. Om Santi 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 Om. Pemirsa, Desa Adat Tenganan Pegeringsingan yang terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara pada momen Umanis Galungan. Meski cuaca cukup terik, para pengunjung tetap antusias datang silih berganti untuk menikmati keunikan desa adat yang menjadi salah satu ikon budaya Bali Timur ini. Desa Adat Tenganan Pegeringsingan merupakan desa yang dikenal dengan kekayaan adat, budaya, dan tradisi yang hingga kini masih dijaga dan dilestarikan. Desa ini juga dikenal sebagai tempat lahirnya kain tenun ikat Pegeringsingan, yaitu sebuah warisan budaya bernilai tinggi yang menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan ke Bali. Memasuki kawasan desa, pengunjung langsung disambut deretan pedagang yang menjajakan prasi, yaitu karya seni di atas daun lontar bergambar dewa-dewi, tokoh pewayangan hingga ikon Pulau Bali. Di sepanjang rumah-rumah penduduk, warga juga menawarkan berbagai kerajinan tangan, mulai dari selendang kenun, kain, hingga cindramata khas Tenganan. Keunikan lain yang menarik perhatian wisatawan adalah pemandangan desa yang masih mempertahankan arsitektur Bali tempo dulu, dengan bangunan sederhana dan tanpa sekat antar rumah. Suasana autentik dan tradisional terasa begitu kuat, berbeda dengan objek wisata Bali lainnya. Di Bali pada umumnya, tapi kita tetap sebagai umat, khususnya Desa Tua, Bali Age yang punya tradisi sendiri, itu kami tetap respect terhadap Hari Raya Galungan itu sendiri. Nah, terkait Umanis, bahkan orang luar lah yang banyak main ke sini, melihat-lihat dengan mengisi liburan Hari Raya Galungan. Nah, untuk masyarakat kami di sini ya tetap standby di desa gitu loh. Cuman ya ngumpul-ngumpul sama temen yang kadang-kadang masyarakat kami yang ada di Denpasar atau di luar daerah Galungan kan mereka pulang. Ya mau buat suatu pertemuan-pertemuan kecil lah antar keluarga. Meski harus berjalan kaki mengelilingi desa, pengunjung tetap terlihat antusias menyaksikan setiap sudut Tenganan Pegeringsingan, mulai dari rumah adat, balai pertemuan, hingga tempat-tempat sakral yang digunakan untuk prosesi adat.
dan keramahan warga menjadi magnet utama yang membuat desa ini semakin diminati, terutama pada saat Umanis Galungan yang menjadi momen membangun kebersamaan dan mengikat tali persaudaraan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Bunga Widrajani, Bali TV. Ribuan warga Bali memadati area luar pura Taman Ayun Mengwi, Badung pada hari Umanis Galungan 20 November 2025. Menjadi tradisi setiap hari raya besar umat Hindu maupun tahun baru, pasar tumpah atau pasar dadakan di kawasan ini kembali menjadi magnet utama, menawarkan suasana riang dan beragam dagangan yang menjadi tujuan wajib setelah melaksanakan persembahyangan galungan. Sejak siang hingga sore hari, area depan Pura Taman Ayun dipenuhi oleh lautan manusia. Ratusan lapak pedagang yang berjajar rapi di sepanjang jalan menjual berbagai jenis dagangan, mulai dari pakaian, aksesoris, mainan anak, hingga kuliner tradisional. Suasana riuh dan penuh kebersamaan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang merayakan Hari Raya. Salah satu pengunjung yang ditemui Iwayan Sukantra asal Mamal, Abian Semal Badung, mengaku sengaja datang bersama keluarganya untuk merasakan kemeriahan pasar tumpah ini. Ia juga bertujuan membeli perabotan rumah tangga, sedangkan pengunjung Bu Mangku mengaku hanya jalan-jalan ke tempat ini. Dia memiliki ke pasar manis Galungan memiliki yang mengajak anak supaya mengenal lingkungan dari Kabupaten Badung ke Taman Mering, Taman Ayun. Dia beli peralatan dapur. Yang nak sumpah dekat di rumah, pangmakan jadi yang jalan-jalan. Tiap hari raya begitu? Tuben yang beriki. Apa yang ibu beli ini? Dan Mas Napit yang jalan-jalan Mas. Pasar dadakan ini memang dikenal buka 4 kali dalam setahun, bertepatan dengan momen-momen hari raya besar seperti Galungan dan Kuningan. Ngembak geni bahkan tahun baru harganya pun bervariasi, menarik minat pengunjung dari berbagai kalangan. Tak hanya pembeli, pasar tumpah ini juga menjadi ladang rezeki bagi para pelaku UMKM, termasuk pedagang musiman yang datang dari berbagai desa bahkan luar Bali. Banyaknya pengunjung baik yang datang untuk berbelanja, berwisata maupun sekedar menikmati suasana membuktikan bahwa tradisi pasar tumpah Umanis Galungan di Taman Ayun masih lestari dan menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Hari Kemenangan Dharma melawan Adharma ini. Indrawan, Bali TV. Sementara itu, wahana permainan tradisional ayunan Taman Amertasari yang berlokasi di Banjar Alang Kajeng, tepat di luar area pura Taman Ayun Mengwi, kini menghadapi masa sulit. Wahana yang telah menjadi bagian dari tradisi lokal sejak tahun 1993 ini dilaporkan mengalami penurunan drastis pada omset dan jumlah pengunjung. Putu Bagiana, Ketua Ayunan Taman Amertasari Banjar Alang Kajeng Mengwi, menyampaikan bahwa penurunan omset sangat terasa signifikan dalam 6 bulan terakhir. Ia menjelaskan bahwa dulu pada perayaan Hari Raya Galungan 6 bulan lalu, pengelola masih bisa meraup pendapatan sekitar Rp1 juta per hari. Namun kondisi kontras terjadi pada Hari Raya Galungan kemarin yang hanya Rp200.000. Kemarin di Hari Galungan berapa nih Kak omsetnya? Kemarin pendapatannya? Sekarang ini agak menurun. Dari tahun lalu? Ya. Dari hari raya ke hari raya nih Kak menurun gitu? Menurun. Kalau hari raya Galungan sebelumnya berapa nih Kak Galungan Mamanisnya omsetnya? Kalau ayunannya dapat dulu 1 juta tuh. Sekarang udah menurun. 2 kali ini Kak 1 juta? Enggak, 1 kali. 1 kali 1 juta. Kalau sekarang? Kemarin dapat berapa tuh? 200-an. 200.000 ya? Iya. Oh, berarti semakin sepi minat anak-anak nge? Nge. Cuma dagang yang Lokasi Ayunan Amertasari yang berada di jalur strategis dekat Pura Taman Ayun, destinasi wisata utama di Mengwi, tampaknya tidak mampu mengatasi persoalan sepinya peminat. Anjloknya omset ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi pengelola, terutama dalam upaya mempertahankan wahana tradisional yang menjadi warisan budaya lokal di tengah gempuran hiburan modern. Tampak pegawai wahana sembari rebahan menunggu pengunjung naik wahana ayunan. Bahkan bel pun dibunyikan berkali-kali, tetap saja pengunjung enggan naik wahana. Sekalipun ada, mereka harus lama menunggu untuk kursi penuh hingga 8 kursi.
Indrawan, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi menikmati timbungan babi kuliner khas Penebel saat Hari Raya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Emco, cat kayu dan besi. Om Swastiastu. Majeng umat Senarma sareng senamian. Lugarayang titiang aturang rahajeng yang rahina suci galungan lan kuningan. Dumugi sangkaning pasewecan ide Sang Hyang Widiwase setate micayang kerahayuan lan kesukertan ring irage sareng sami ngardi Denpasar santi lan jagadita. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Kami segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada. Semoga Dharma selalu menjadi tuntunan bagi kita semua untuk mencapai keharmonisan, kedamaian, dan kesejahteraan alam semesta menuju Badung yang santi dan jagadita. Om Santi 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 Om. Semoga ajaran Dharma selalu menjadi penuntun kita semua untuk meraih kedamaian, kesehatan, dan kesejahteraan dalam hidup serta selalu berada dalam lindungannya. Sebagai perayaan atas kemenangan Dharma melawan Adharma yang dapat kita implementasikan sehari-hari dengan cinta kasih dan sukacita. Berbagi bahagia dengan pikiran yang jernih, hati yang suci, dan perbuatan yang baik. Keluarga besar Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan seluruh sivitas akademika Universitas Warmadewa mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga Dharma selalu menjadi penuntun dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Mari kita maknai kemenangan Dharma melawan Adharma dengan mengukuhkan serada dan bakti untuk menabur benih kebahagiaan dan kesejahteraan untuk kita semua. Om Swastiastu. Kami mewakili keluarga besar PLN Unit Induk Distribusi Bali mengucapkan selamat Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan. Selamat merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Semoga kedamaian hati senantiasa menuntun langkah kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Om Santi, 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 Om.
Pemirsa, momentum Hari Suci Galungan usai persembahyangan di Pura Kayangan 3 atau Pura Dadia biasanya diisi dengan berkumpul simekrame bersama keluarga sambil menikmati kuliner khas di kampung halaman. Di Rejase Penebel Tabanan, kuliner khas yang acap kali menghiasi hidangan saat Hari Suci Galungan ataupun hari raya besar lainnya adalah timbungan babi. Timbungan adalah metode memasak khas Bali yang memanfaatkan bambu sebagai alat memasak. Daging babi yang digunakan dalam pembuatan timbungan ini dibumbui dengan berbagai rempah, masukkan ke dalam bambu, lalu dibakar dalam api. Proses memasak yang memanfaatkan bambu ini memberi aroma khas pada daging yang dimasak dan menghasilkan rasa yang begitu lezat dan autentik. Proses memasak yang lambat ini menghasilkan daging yang empuk, penuh rasa dan beraroma asap dari bambu yang digunakan. Aroma ini merupakan ciri khas yang tidak bisa digantikan oleh alat memasak modern, menjadikan timbungan sebagai hidangan yang benar-benar otentik dan tradisional. Sungguh nikmat sambil berkumpul bersama keluarga tercinta, makan bersama ditemani timbungan babi yang empuk dan gurih, apalagi ditambahkan sambal pedas, dan diakhiri dengan buah-buah lungsuran sebagai menu penutup, menjadikannya suasana hari raya semakin menyenangkan. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Dan jika Anda masih ingin mencari suasana berbeda menikmati libur Hari Raya Galungan, di Desa Yehpoh Manggis, Karangasem, terdapat air terjun setinggi 10 meter dan bisa menjadi pilihan berlibur dengan sentuhan alam pedesaan. Siapapun yang datang ke sana pasti akan terpana ketika menyaksikan keindahan anugerah Tuhan yang diciptakan di bumi lahar tersebut. Seperti apa? Berikut rekan kami Ari Wiratmaja memberikan liputannya untuk Anda. Menikmati suasana alam bisa menjadi salah satu pilihan bagi Anda yang bosan dengan suasana perkotaan untuk menikmati suasana libur hari raya seperti libur Galungan saat ini. Dan saya akan mengajak Anda untuk berkunjung ke Grojogan Sambah atau air terjun yang ada di Desa Yehpoh Manggis, Karangasem. Air terjun ini baru diperkenalkan oleh publik dan sudah mulai dikenal seperti itu oleh masyarakat maupun wisatawan mancanegara. Seperti apa? Tetap ikuti perjalanan saya ini. Grojog atau air terjun Sambah berada di Desa Yehpoh Manggis, Karangasem, berjarak 60 km dari kota Denpasar. Suasana asri, pedesaan, dan hamparan sawah dengan latar perbukitan akan menyambut kita sebelum memasuki Desa Yehpoh. Pengunjung bisa berjalan kaki dari ujung desa menuju lokasi air terjun atau mengendarai kendaraan roda 2. Dari parkiran, pengunjung diajak berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang dibangun di bibir sungai, sembari menikmati suasana sekitar. Seperti yang tampak di belakang saya, pemirsa, air terjunnya sudah mulai terlihat, dan itu artinya sedikit lagi saya akan sampai di sana.
Sembari beristirahat, saya juga menikmati suasana alam yang ada di sini dan benar-benar masih asri dan berada di ketinggian seperti itu, dan udaranya pun lumayan sejuk di sini. Dan inilah air terjun Grojogan Sambeh. Air terjun dengan ketinggian kurang lebih 10 meter tersebut merupakan aliran dari Sungai Tinjo yang bermuara di hulunya terletak di antara Desa Pateh dengan Desa Yepoh. Disebut air terjun Grojog Sambeh karena memang air yang jatuh dari air terjun tersebut sambeh atau buyar seperti air hujan. Di dasar air terjun juga terdapat kolam yang terbentuk secara alami. Tak hanya sekedar menikmati suasana, pengunjung juga bisa berenang atau sekedar berendam di bawah aliran air terjun. Tak hanya sejuk, aliran sungai juga masih jernih dan menjadi favorit bagi anak-anak untuk bermain air. Keberadaan air terjun ini kini mulai dilirik oleh warga desa setempat untuk dikelola secara serius dan saat ini masih dalam tahap pembenahan infrastruktur. Nah, bagi Anda yang ingin mencari suasana alam, Grojogan Sambeh Yepoh ini bisa menjadi referensi untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Ari Wiratmaja, Bali TV. Erupsi Gunung Semeru, warga di aliran lahar mulai selamatkan diri. Kami segera kembali dengan informasinya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Om Swastiastu. Salam Mahotama. Jaya. Inggih Ratu Idedani sareng sami Saniwangiang Titiang. Titiang Imadi Satria Bupati Klungkung. Titiang Cengkode Gede Surya Putra, Wakil Bupati Klungkung. Ngangganen pemerintah Kabupaten Klungkung ring galahi becek puniki nugrayang Titiang aturang rahajeng nyangre rahine galungan miwah rahine kuningan majang Idedani sareng sami sane magama Hindu. Dumugi ide Sang Hyang Pramekawi Icen Kerahayuan Awastu Side Ngelaksanayang Dharma Agama Miwah Dharma Negara. Ngiring seluruh kasukman jayaning Dharma puniki antuk nincapang serade bakti jujur jagat Klungkung sani mahu tamu inggih punika Klungkung sani maju harmonis tentram lan makmur. Om Santi 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 Om. Salam Mahotama. Jaya. Untuk mewujudkan Klungkung yang unggul dan sejahtera dengan spirit Gema Santi, tidak boleh lagi ada anak yang terlahir kurang gizi atau stunting. Kita harus cegah bersama. Ayo, mulai dari sekarang. Pernikahan dan kehamilan harus direncanakan. Penuhi asupan gizi yang seimbang untuk anak
mulai dari dalam kandungan, sejak lahir dan balita. Jaga sanitasi dan kesehatan lingkungan. Om Swastiastu. Saya Dewa Made Mahayatnya, SH, Ketua DPRD Provinsi Bali, atas nama pimpinan, anggota, beserta staf Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Mari kita rayakan kemenangan Dharma melawan Adharma dengan mengendalikan pikiran dan sucikan hati agar tercipta keselarasan dalam hidup ini. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gianyar mengucapkan Rahajang Nyangre Rahina Suci Galungan lan Kuningan. Semoga semangat Galungan lan Kuningan sebagai momentum kemenangan Dharma melawan Adharma senantiasa menyertai kita semua. Semoga perayaan ini membawa kedamaian, kerahayuan, kebahagiaan, dan kekuatan batin bagi seluruh umat Hindu, khususnya masyarakat Kabupaten Gianyar dalam menjalankan swadharma kehidupan sehari-hari. Om Santi 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 Om. Pemirsa, erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur terjadi pada Rabu sore 19 November, menimbulkan awan panas guguran atau APG yang perlu diwaspadai. Kolom abu teramati mencapai ketinggian sekitar 2.000 meter di atas puncak gunung. Warga yang tinggal di aliran lahar Semeru mengungsi dan menyelamatkan diri dibantu oleh petugas terkait yang bergerak cepat turun ke lokasi. Luncuran awan panas guguran APG Gunung Semeru yang sudah mencapai 17 km membuat Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menaikkan status Gunung Semeru dari level 2 waspada menjadi level 4 awas pada Rabu petang 19 November. Peningkatan status ini bersifat antisipatif. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD merekomendasikan agar masyarakat tidak berada dalam radius 8 km dari kawah serta memperhatikan sektor selatan hingga tenggara sejauh 20 km dari pusat aktivitas gunung.
kita di BPBD melalui tim Aju dan jajaran TRC meluncur ke sana untuk membantu memberikan himbauan kepada warga masyarakat sana untuk sementara mengungsi dulu mencari titik aman. Sementara itu, pasca erupsi dan meningkatnya status Gunung Semeru menjadi level 4 awas, pemerintah Kabupaten Lumajang pada Rabu malam 19 November menetapkan status tanggap darurat bencana erupsi Semeru hingga 7 hari ke depan. Selama periode itu, pemerintah memperketat akses masuk ke zona merah dan menutup sementara aktivitas aktivitas penambangan pasir. Di samping itu, ratusan warga Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo sudah mengungsi ke sejumlah titik aman. Malam ini di daerah Sumber Sari. Setelah erupsi Gunung Semeru, pemerintah Kabupaten Lumajang mengambil langkah cepat pemulihan pasca bencana dengan menerapkan status tanggap darurat selama 7 hari ke depan hingga 26 November 2025. Selama periode itu, pemerintah fokus mengantisipasi dampak yang tidak diinginkan, antara lain dengan memperketat akses masuk ke zona merah hingga menutup sementara aktivitas penambangan pasir. Sementara itu, hingga kini ratusan warga di 2 kecamatan yakni Candipuro dan Pronojiwo masih mengungsi di sejumlah titik aman, seperti di kantor desa, kantor kecamatan, dan sekolah. Sampai dengan saat ini di zona-zona merah sudah mengungsi mereka. Malam ini tetap harus dilakukan pemantauan, baik dari pemerintah desa, kepala desa dan aparaturnya, kemudian camat beserta seluruh jajarannya dan tim dari BPBD. Saya minta untuk berada di lokasi untuk terus memantau pergerakan masyarakat untuk tidak tinggal di zona merah. Pasca erupsi Semeru, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengubah status Gunung Semeru dari level 2 waspada menjadi level 4 awas. Kini warga dilarang beraktivitas di radius 8 km dari puncak serta jarak 20 km sisi tenggara sepanjang Besuk Kobokan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. 2 pelaku coret-coret bendera merah putih dibekuk. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Om Swastiastu. Titiang ngangganin pemucuk kesarengan angge. DPRD Kabupaten Karangasem ngaturang rahajeng rahina suci galungan lan kuningan. Majeng ring umat sedharma domogi asung kertuwara nugraha ide Sang Hyang Widiwasa mapaice kerahayuan lan kerahajengan napi sane kekaryanin ide dane sareng sami state becik lan memargi antar labde karya side sidanin don. Om Santi 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 Om. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. Om Swastiastu. Dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan ini, pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Bangli mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga Dharma senantiasa menuntun langkah kita menuju kehidupan yang damai, sejahtera dan penuh makna. Momentum Galungan dan Kuningan kiranya menjadi pengingat bagi kita semua untuk
selalu meneguhkan kemenangan Dharma melawan Adharma, memperkuat rasa persaudaraan, serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Om Santi, 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 Om. Pemirsa, dua pelaku kasus vandalisme terhadap bendera merah putih di Taman Pecangakan, Kabupaten Jembrane dibekuk Direktorat Reskrimum Polda Bali bersama Satreskrim Polres Jembrane. Pelaku mengaku sengaja melakukan vandalisme terhadap simbol negara sebagai aksi protes terhadap RKHUAP. Para pelaku berinisial KAC asal Pemogan Denpasar dan AKP asal Jimbaran digiring petugas Direktorat Reskrimum Polda Bali dan ditetapkan sebagai tersangka kasus vandalisme terhadap simbol negara. Aksinya diketahui setelah videonya aksi coret-coret terhadap bendera merah putih di lapangan Taman Pecangakan depan kantor Bupati Jembrane pada 19 November 2025 viral di media sosial. Direktur Reskrimum Polda Bali Kombes Igede Adi Mulyawarman mengatakan setelah mendapat laporan mereka bersama jajaran melakukan penyelidikan. Alhasil meringkus kedua tersangka berdasarkan ciri-ciri yang ada. Kepada petugas, keduanya berencana melakukan aksi tersebut setelah terinspirasi dari posting viral tentang RKHUAP di medsos. Aksinya juga dilakukan di beberapa tempat lainnya usai melakukan di lapangan Pecangakan. Jajaran di Reskrimum Polda Bali bersama dengan Polres Jembrane telah menangkap para pelaku pada tindak pidana merusak, merobek, menginjak, membakar dan atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara dalam Undang-Undang 24 tahun 2009 serta beberapa tindakan-tindakan vandalisme lainnya kepada fasilitas-fasilitas negara. Untuk kejadian pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 sekitar pukul 11 malam 23.00 WITA. TKP-nya ada di Taman Kota Kabupaten Jembrane. Untuk kejadian ini sendiri berawal dari pelaku. Ada dua orang, satu inisial KAC, yang kedua inisial KAK. Mereka sering melihat unggahan-unggahan yang terkait dengan pengesahan UHAP di beberapa akun media sosial. Dan tanpa membaca RKUHAP tersebut, mereka merasa bahwa KUHAP tersebut merugikan. Ini versi mereka. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 sekitar pukul 7 mereka berdua membeli beberapa perlengkapan untuk melaksanakan vandalisme tersebut. Kemudian mereka pelaku meminum dulu minuman keras berjenis arak, kemudian mulai menggambar grafiti di tembok arena skateboard di sana. Setelah itu sekitar pukul 9 langsung mereka berdua menuju sebuah tempat dan merencanakan tentang akan menurunkan bendera di sana dan melakukan pencoretan. Setelah itu mereka segera ke tempat tujuan dan melaksanakan aksinya. Adapun untuk melaksanakan aksinya tersebut, ke tiang bendera, buka, turunkan bendera, kemudian dilaksanakan pencoretan-pencoretan, kurang lebih terbaca huruf RKUHAP atau RKUHAP. Naikkan lagi, kemudian dia turunkan lagi, untuk huruf A-nya itu diberi sebuah simbol.
untuk A-nya. Yang menurut pengakuan mereka, kenapa A-nya setelah naik diturunkan lagi kemudian ditambahkan simbol? Menurut mereka seperti lambang anarki. Terhadap perbuatan mereka, kita persangkakan pasal 66 Junto 24 huruf A Undang-Undang 24 tahun 2009 dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun. Dalam kasus ini, polisi menyita sebuah bendera merah putih yang telah dicoret-coret, botol cat dan sepeda motor sebagai barang bukti. Kini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif kepolisian. Rai Suwantara, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Kapur Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.